Ada juga burung kacer yang sudah dirawat bertahun-tahun tapi nggak gacor-gacor. Ya, itu salah satu kesalahan dalam perawatan sehingga menyebabkan apa yang dia makan tidak terserap dengan baik, kemudian birahi tetap nol walaupun makan ekstra puding jor-joran. Ada kan yang seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacer mania, dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Jaga selalu kesehatan kalian karena sekarang lagi perubahan cuaca. Kesehatan itu sangat penting, sangat mahal sekali. Ada orang yang rela menjual mobil untuk membeli sehat. Ada juga yang rela menjual tanah untuk membeli sehat. Ada juga yang rela berangkat ke negara yang sangat jauh cuman untuk membeli sehat. Jadi kesehatan ini sangat penting. Percuma kalian punya burung mewah, bagus, tapi kalian terkapar di kamar, terkapar di rumah sakit, itu akan sia-sia dan mengganggu sekali, ya kan? Pasti kita nggak akan nyaman sekali, keluarga kita bisa pusing ngurusin kita. Nah, seperti biasa kalian siapkan dulu rokok dan kopi kalian. Yang ngeteh silahkan ngeteh, yang nyusu silahkan nyusu, yang minum air putih saja itu lebih baik untuk kalian. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu pembahasan yang sederhana-sederhana saja, yang gampang-gampang saja. Tapi kalau dipahami tentu ilmunya sangat mantap sekali. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas burung kacer tidak punya birahi. Begitu banyak teman-teman yang bertanya, Om, kenapa burung kacer saya itu susah sekali untuk gacor? Ada juga teman-teman yang bertanya, Om, kenapa burung kacer saya itu kok nggak respon ya ketika di tren? Cuman pelongo-pelongo, ada yang cuman mangap saja, ada seperti burung kacer yang nggak punya gairah untuk berkicau, ya kan? Pasti kalian pernah menemui atau memiliki burung kacer yang seperti itu. Salah satu penyebabnya adalah burung kacer ini nggak punya birahi. Kok bisa burung kacer itu nggak punya birahi, Om? Padahal sudah dewasa, sudah lepas masa trotol. Kok bisa burung kacer ini nggak punya birahi? Benar, birahi itu akan timbul pada saat dia lepas trotol. Dalam artian dia masuk masa dewasa. Dia sudah siap untuk kawin. Dalam artian sudah punya dorongan seksual, ya kan? Tetapi tidak semua burung kacer yang dirawat dalam kandang mudah untuk mendapatkan birahi, kecuali dia di luar kandang, ya kan? Dia akan mengalami proses secara alami. Tetapi kalau di dalam kandang, itu adalah tanggung jawab sang perawatnya. Penyebab burung kacer nggak punya birahi dari salah perawatan bisa dari ekstra puding yang kurang atau ekstra puding yang salah, kemudian por yang nggak sesuai dengan dia, kemudian tempat yang nggak cocok dengan dia, dalam artian tempat yang nggak nyaman untuk dia. Jangankan birahi, mambung pun bisa bermasalah gara-gara tempat nggak nyaman. Jangankan birahi, mental saja bisa hilang kalau tempatnya nggak nyaman, ya kan? Jangankan birahi, burung kacer itu bisa kehilangan mental kalau salah dalam perawatan. Itulah yang disebut dengan hilang fighter. Contohnya seperti apa, Om? Tentu banyak sekali. Ada burung kacer yang sudah dirawat lama tapi nggak jinak-jinak. Itu salah satu tanda kalau birahinya nggak dapet-dapet karena salah dalam perawatan. Ada juga burung kacer yang sudah dirawat bertahun-tahun tapi nggak gacor-gacor. Itu salah satu tanda kalau dia birahinya nggak dapet. Ada juga burung kacer itu yang sudah dirawat lama, dia nggak mau narung-narung karena salah dalam perawatan. Nah, perawatan inilah yang menyebabkan dia nggak bisa dapat birahinya. Bagaimana mungkin dia bisa gacor? Bagaimana mungkin dia bisa mau narung, ya kan? Sedangkan perawatan kita membuat sistem pencernaannya itu tidak bisa memproses makanan menjadi birahi, menjadi zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Banyak kan yang seperti itu? Makan sudah banyak, Om, kacer saya nih, Om. Sehari itu bisa menghabiskan jangkrik 20 ekor ditambah kroto, tapi nggak gacor-gacor, nggak narung-narung, makannya rakus, ya kan? Kotoran seabrek-abrek, tapi si kacer nggak bisa bikin kita terhibur. Nah, salah satu penyebabnya adalah ekstra puding ini yang dia makan nggak bisa dia cerna.
Dalam artian perawatan kita merusak sistem pencernaan dia. Jadi sebanyak-banyak dia makan, apa yang dia makan tetap jadi kotoran, nggak jadi zat yang berguna untuk si kacer itu. Itulah ada yang menggunakan obat-obatan untuk menaikkan birahinya ketika mau diternak atau di branding, ya kan? Ada kan yang seperti itu untuk meningkatkan birahinya. Ada juga burung kacer itu kalau mau dibawa ke lomba mesti main cas-casan dulu, ya kan? Tandanya susah untuk dapat birahi si kacer ini. Ada juga burung kacer ini yang susah bagong, nggak mau bagong-bagong sama sekali. Kemudian kalau ditarungkan, burung kacer ini nggak mau bongkar lagu. Seperti itu saja alias monoton. Nah itu tanda kalau dia birahinya nggak punya. Bisa juga birahinya kurang. Nah kita yang harus memahami. Itulah mengapa ada kan burung kacer saya kemarin, begitu saya kosongkan ekstra pudingnya, saya berikan pur saja, saya restart rawatan hariannya. Kemudian begitu saya berikan kroto, plek, dia langsung mambung. Itu tanda sistem pencernaannya bagus. Apa yang dia makan, kroto yang saya berikan terserap dengan baik. Ketika terserap dengan baik, dia yang memang sudah harusnya masuk masa mambung, maka ketika makanan itu terserap dengan baik, mambunglah dia. Kebutuhan terpenuhi. Oh, ini kebutuhan saya udah terpenuhi nih. Saya udah siap untuk merontokkan bulu. Akhirnya dia merontokkan bulu. Ya kan? Itu tanda kalau apa yang saya berikan, ekstra puding yang saya berikan terserap dengan baik. Ada juga burung kacer itu yang dinolkan ekstra puding, ya kan? Selama ini nggak gacor-gacor, dijor-jor ekstra puding, nggak gacor-gacor. Kemudian dinolkan ekstra pudingnya, si burung kacer berubah jadi gacor. Nah itu tanda apa? Sistem pencernaannya membaik, kena restart secara nggak sengaja. Perawatnya nggak tahu, loh kok bisa seperti itu, padahal si kacer ini kena restart sistem pencernaannya. Nah ketika dia nggak diberikan ekstra puding, dia mulai gacor. Pada saat kita berikan ekstra puding, ketika kita melihat kotoran udah bagus, maka si burung kacer ini gacornya bertambah, naik level, bukan lagi gacor tapi bisa bongkar-bongkar, bisa on, bisa ngeplay sendiri. Nah itu tanda kalau sistem pencernaannya membaik. Kita sebagai perawat harus tahu itu, harus tahu perubahan-perubahan yang tampak pada si kacer kita masing-masing. Oh burung kacer saya kalau diberikan ekstra puding banyak, ini sekarang lagi nggak bener, sekarang lagi nggak mau gacor. Tetapi ketika dinolkan ekstra puding, burung kacer udah mau gacor. Diberikan ekstra puding, burung kacer bongkar. Diberikan penjemuran, burung kacer on ngeplay sendiri. Nah itu tanda kalau dia membaik sistem pencernaannya. Itu salah satu kesalahan dalam perawatan sehingga menyebabkan apa yang dia makan tidak terserap dengan baik, kemudian birahi tetap nol walaupun makan ekstra puding jor-joran. Ada kan yang seperti itu? Kemudian burung kacer yang susah dapat birahi disebabkan karena stres. Contoh burung bahan, burung dari tangkapan hutan, mesti birahinya hilang, mentalnya hilang. Dan kalian bisa perhatikan makannya mesti rakus. Kalau burung itu sehat, kalau dia sudah leper, stresnya itu sudah terlalu tinggi, dia akan males makan. Tapi kalau burung kacer yang tangkapan hutan yang masih sehat, mesti makannya akan rakus. Nah itu tanda kalau dia nggak punya birahi. Kemudian kalau kalian pernah merawat burung kacer dari trotolan atau murai batu trotolan, itu mesti kalian lihat makannya itu mesti rakus. Ya kalian bisa perhatikan saja kegacorannya seperti apa, ya kan? Tanda kalau dia nggak punya birahi. Birahi itu adalah dorongan seksual, dorongan atau minat untuk kawin. Ketika burung kacer ini punya birahi, maka dia akan memiliki sifat ingin bersaing, ingin menang, sok jagoan, ya kan? Ya sama lah seperti kita. Ketika kita lagi jatuh cinta, ya kan, maka kita akan sering berdandan, ya kan, nggak mau dikalahkan, semangat bersaing ada, ceria ada, ya kan, ada gairah tersendiri dalam kehidupan. Nah kira-kira seperti itulah burung kacer yang memiliki birahi. Kalau ketemu musuh, ya dia akan respon. Kalau burung kacer nggak punya birahi, ketika dia ketemu musuh dia nggak mau respon sama sekali,
diem saja. Bahkan ada yang seperti burung kacer yang ketakutan. Itu tanda kalau dia nggak punya birahi. Tinggal kalian pahami saja. Ada juga burung kacer yang nggak punya birahi itu selalu giras saja, giras terus, ya kan, bertahun-tahun dirawat giras terus. Ketika dicas ketemu cewek, maka burung kacer ini berubah jadi jinak. Nah, itu tanda kalau burung kacer yang kalian rawat itu nggak punya birahi. Jadi kalau kalian perhatikan burung kacer kalian sudah dirawat lama tapi nggak gacor-gacor, kalian cek apakah burung kacer kalian itu tidak bisa mengolah makanan dengan baik atau mencerna makanan dengan baik. Segera kosongkan ekstra pudingnya, nggak usah kasih ekstra puding dalam jangka waktu misalnya 2 minggu, ya kan. Kalian bisa lihat reaksinya. Apabila benar burung kacer kalian itu sistem pencernaannya nggak bisa mencerna dengan baik, ketika kalian nggak berikan ekstra puding, dia akan mulai buka suara, dalam artian mulai mau berkicau. Nah, itu tanda kalau sistem pencernaannya mulai membaik. Kemudian kalian bisa cek bentuk kotorannya, apakah sudah mulai padat, sudah mulai kering. Ada kan? Ketika burung kacer itu nggak diberikan ekstra puding, kotorannya jadi besar-besar. Nah, pada saat itu jangan langsung kita berikan ekstra puding, tapi tunggu sampai kotorannya mulai mengecil. Tunggu sistem pencernaannya siap untuk mencerna atau menerima ekstra puding yang kita berikan. Maka burung kacer yang dienolkan sudah mulai gacor. Ketika dia diberikan ekstra puding, maka burung kacer ini kegacorannya akan naik level. Dalam artian ya bongkar-bongkar, mulai mau on ketika diberikan penjemuran. Jadi kalian harus betul-betul memahaminya. Jangan main asal jor-joran saja. Jangan didiamkan saja. Udah dirawat lama bertahun-tahun, ekstra puding udah main jor-joran. Ah, ini kurang birahi, jor lagi. Ah, ini kurang birahi, berikan lagi ekstra puding yang sebanyak-banyaknya lagi. Tidak seperti itu. Kita harus langsung cek sistem pencernaannya. Kita nolkan ekstra pudingnya. Kalian bisa lihat perubahannya seperti apa. Kemudian pemberian ekstra puding kita harus sesuaikan. Jangan langsung ekstra puding berat. Sudah dikosongkan ekstra pudingnya, tiba-tiba diberikan ekstra puding yang berat. Dalam artian ekstra puding yang terlalu keras, misalnya jangkrik, ulet hongkong. Tetapi alangkah baiknya kita awali dengan pemberian kerutu. Itulah kemarin ada yang bertanya, Om, kenapa sih dikasih kerutu gak dikasih jangkrik burung kacernya? Ya kan? Kok langsung dikasih kerutu saja? Karena kerutu adalah ekstra puding yang paling ringan untuk dia cerna. Jadi sudah kita nolkan ekstra puding, diberikan kerutu, terseraplah dengan mudah si kerutu ini. Kita bisa melihat reaksinya. Nah, itulah yang paling penting. Kemudian penempatan sangkar, kalian harus cek burung kacer kalian, apakah dia merasa nyaman kalian letakkan di situ. Kemudian peletakan burung masteran, ini harus dicek juga apakah burung kacer kalian tuh nyaman dikelilingi dengan masteran. Kelihatan kok burung kacer nyaman gak nyaman itu kelihatan, ya kan. Bagaimana mungkin dia akan mendapatkan birahinya sedangkan dia nggak nyaman diletakkan di lingkungan itu. Tinggal kalian pahami saja. Terus apakah birahi itu bisa over, Om? Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Kita akan kembangkan over birahi, over emosi, sehingga kalian betul-betul paham dan semakin asik saja dalam merawat burung kacer. Silahkan kalian rangkum, silahkan kalian cerna, kalian pahami. Semoga info ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.